Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan. Rahayu. Maaf suaranya agak serak ya. Jadi nanti kalau misalnya aku di sela-sela aku ngobrol ada batuk-batuk sedikit, mohon dimaklumi. Aku sedang flu, habis kehujanan. Oke, masih dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ini ada satu pertanyaan. Ini sebenarnya ada dua pertanyaan, aku gabung ya. Yang pertanyaan pertama, yang dibilang takdir itu yang bagaimana? Ya, itu pertanyaan pertama. Terus ada pertanyaan lagi masuk. Apakah takdir itu bisa dirubah? Jadi ini langsung aku jawab ya. Langsung aku jawab dari dua pertanyaan. Oke. Yang dibilang takdir itu yang bagaimana? Takdir itu kalau menurutku itu grand design ya. Aku selalu bilang kan, kalau misalnya kita tidak membuat grand design atas kehidupan kita, ya otomatis kita harus mengikuti ya. Kita akan mengikuti grand design yang sudah disiapkan oleh Tuhan gitu dalam kehidupan kita. Takdir itu grand design. Jadi yang sudah didesain oleh Tuhan atas kehidupan kita di dunia. Ya. Bahkan yang aku pernah baca dan yang pernah aku dengar, grand design itu ada bahkan sebelum kita dilahirkan. Jadi udah ada ketentuan nih, kita lahir kapan, lahir sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, kita menikah kapan, kita meninggal kapan, itu semua sudah dituliskan. Jadi ibarat sebuah film, skenario atas kehidupan kita itu sudah dituliskan, sudah ada skenarionya, ya, itu takdir. Terus pertanyaan kedua, apakah takdir itu bisa dirubah? Kalau berdasarkan apa yang aku percayai ya, bisa. Karena kita punya dua hal. Kita punya grand design ya, kita punya grand design. Tapi kita juga diberikan free will oleh Gusti Allah dalam hidup. Kita diberikan free will, kita diberikan kehendak bebas ya, untuk menentukan jalan hidup kita. Ya, tapi masing-masing orang itu juga harus paham ketika kita menggunakan free will kita, ya, entah itu free will yang baik ataupun yang kurang baik, ya, itu selalu ada konsekuensinya, ada konsekuensi yang harus kita tanggung, gitu. Tapi yang namanya takdir itu ada beberapa yang bisa dibelokkan dan ada beberapa yang tidak bisa dibelokkan. Contoh ini ya, contoh. Aku ambil contohnya dari kehidupanku aja, dari pengalaman hidupku. Pada saat aku usia 17 tahun ya, itu sama bapakku pernah diajak ngobrol. Bapakku bilang beliau membutuhkan orang untuk meneruskan lakunya, karena kebetulan beliau healer ya. Kalau zaman sekarang healer, kalau dulu itu, kalau aku kecil ya, orang-orang itu selalu ngolok-ngolok bapakku sebagai dukun. Ya zaman dulu bahasanya dukun ya, healer ini kan ya, karena sekarang zaman modern aja, dukun itu identik dengan hal-hal yang dalam tanda kutip kurang baik. Bapakku bilang begitu, butuh seseorang untuk meneruskan lakunya. Dan pada saat itu aku tolak. Karena aku berprinsip aku pengen jadi orang biasa-biasa aja, karena aku melihat kehidupan bapakku itu penuh dengan tirakat. Jadi sepanjang hidupnya itu isinya tirakat gitu. Jadi aku bilang sama bapakku, enggak, aku pengen jadi manusia biasa aja. Dan pada saat itu tanpa aku sadari ternyata aku sedang menggunakan free willku.
akhirnya aku menjalani kehidupan ya senormalnya orang biasa. Orang biasa dalam tanda kutip ya, sesuai dengan pemahamanku pada saat itu. Nggak perlu tirakat, nggak perlu puasa macem-macem gitu. Nggak perlu melakukan ritual-ritual dan segala macam gitu. Aku dibebaskan pada saat itu setelah penolakan itu. Tapi pada saat usia 30 tahun ya, itu aku ngerasa ada yang berbeda dengan diriku. Ada yang bergejolak di sini dan aku nggak ngerti apa. Walaupun semua kehidupanku itu terpenuhi, ya, pekerjaan lancar, finansial baik-baik saja, kehidupan baik-baik saja. Tapi ada yang bergejolak di sini. Serasa ada yang kosong dan aku nggak ngerti apa yang aku cari. Dan aku nggak ngerti apa yang aku butuhkan. Dan ternyata yang aku tolak pada aku umur 17 tahun ya, tetap harus aku selesaikan gitu. Tetap harus aku selesaikan. Toh ujung-ujungnya aku juga jadi healer juga. Dengan melalui proses yang berputar-putar ya. Mungkin pada saat itu kalau aku nurut sama bapakku usia 17 tahun itu aku mengiyakan bapakku, mungkin hidupku tidak terlalu rumit. Tapi karena aku menggunakan free willku, akhirnya aku berputar-putar ya. Hidupku lumayan rumit ya. Dan ujung-ujungnya aku jadi healer juga. Ujung-ujungnya jadi tukang pijet juga. Ujung-ujungnya jadi terapis juga. Nah, dari situ ada takdir yang memang ada tugas kehidupan ya. Ada tugas kehidupan yang harus kita selesaikan, dan itu menjadi bagian dari takdir kita yang itu nggak bisa digeser. Jadi sejauh apapun kita berlari untuk menghindarinya, toh akhirnya kita juga akan sampai di titik itu juga. Itu kalau berdasarkan pengalamanku ya. Jadi sebenarnya bisa dirubah. Ada beberapa yang bisa dirubah dan ada beberapa yang tidak bisa dirubah jika itu berhubungan dengan tugas kehidupan kita. Gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya rezeki dan segala macam itu masih bisa dirubah, masih bisa diupayakan. Kita masih punya free will, kita masih punya harapan. Ya. Makanya orang itu harus mempunyai desain atas kehidupannya sendiri. Karena kalau tidak mempunyai desain atas kehidupannya sendiri, ya otomatis harus mengikuti desain yang sudah disiapkan sebelumnya. Tapi ada beberapa part yang itu sudah tidak bisa di otak-atik. Misalnya kapan kita lahir ya, habis itu kapan kita selesai menjalankan kehidupan kita, jodoh ya, rezeki itu sebenarnya juga udah tertakar. Kalau misalnya kita mau memahami ya, rezeki itu sebenarnya sudah ditakar ya, sudah ada takarannya. Tapi tetap sebagai manusia kita harus memberikan daya sebesar mungkin ya, upaya semaksimal mungkin ya. Kita masih punya harapan, kita masih punya free will. Walaupun grand design atas kehidupan kita itu sudah ada, gitu ya. Semua akan bisa berjalan selaras jika itu sesuai dengan kehendaknya. Gitu ya teman-teman ya. Semoga cukup bisa menjawab. Jadi jangan berputar-putar di ranah itu takdir atau bukan takdir kita. Akan habis energi kita di sana. Jadi apapun yang sudah Tuhan sajikan dalam kehidupan kita, apapun yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ya, terima dengan sukacita, beri daya terbaik, beri upaya terbaik dari kita, lakukan yang terbaik untuk semua tugas-tugas kehidupan kita. Oke, terima kasih banyak, semoga menjawab. Maaf jika kurang sesuai dengan kebutuhan. Rahayu, dadah.